Halo, assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas soal dan pembahasan tentang tes SKB bidan di tes CPNS. So, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. Kita masuk kasus selanjutnya. Nyonya V umur 42 tahun mengalami menstruasi tidak teratur kurang lebih 6 bulan. Saat ini setiap menstruasi perdarahannya banyak, keluar stolsel, ini salah nulisnya ya. Datang ke bidan, hasil pemeriksaan fisiknya adalah tekanan darah normal, nadi 120 kali per menit, respirasinya 29 kali per menit, pemeriksaan abdomen terasa massa berbenjol-benjol. Oke, kita lihat pertanyaannya. Sesuai data kemungkinannya, Nyonya F mengalami suspek myoma uteri, endometriosis, cervitis uteri, endometriosis lagi. Kok endometriosis lagi ya? Ini sitoma ovari. Oke lah, kita bahas aja ini satu-satu. Oke. Myoma uteri. Nah, kalau myoma uteri itu ciri-ciri tanda gejalanya sih yang sering dikeluhkan sama pasien itu biasanya dia mensnya banyak, terus lebih dari seminggu biasanya karena si mensnya banyak. Terus KU-nya biasanya dia pucat karena dia mensnya banyak, otomatis HB-nya rendah kan ya, jadi KU-nya pucat, keadaan umumnya pucat. Terus biasanya lagi ada nyeri pinggang atau panggul. Terus dia sering BAK, atau kadang juga dia susah untuk ada rasa ingin BAK tapi susah untuk mengeluarkan gitu. Nah, ini salah satu ciri-ciri myoma uteri. Terus kalau endometriosis biasanya pada saat haid itu ada nyeri yang hebat, saat haid. Jadi kalau pada saat dia haid itu sakitnya sakit banget, bahkan bisa sampai pingsan si pasiennya. Sedangkan di sini kan tidak diberitahukan bahwa si pasien itu terdapat nyeri haid ya, berarti ini bukan. Terus cervitis uteri. Oke, cervitis uteri itu adalah infeksi mulut rahim. Nah, si infeksi mulut rahim ini juga biasanya suka ada perdarahan, tapi si infeksinya itu biasanya perdarahannya itu terjadi setelah hubungan seksual, yang paling khas sih biasanya sering terjadi. Sedangkan di sini tidak dijelaskan pasien itu pasca berhubungan. Terus biasanya juga tidak akan ada massa di perut ya, tidak ada massa aja. Sedangkan ini kan ada massa berbenjol-benjol ya di perut, berarti ini bukan. Karena kalau infeksi cervix itu kemungkinan pada saat kita palpasi itu tidak akan teraba adanya massa. Nah, ini endometriosis sama ya, sama yang B. Nah, yang keempat sistoma uteri. Jadi kalau sistoma uteri itu adalah kista ovarium. Nah, kalau kista ovarium itu biasanya nggak ada gejala. Jadi ini tuh biasanya tuh tidak ada gejala. Jadi kebanyakan tuh pasien nggak sadar kalau dia punya penyakit kista ovarium. Jadi kadang juga dia bisa sembuh sendiri dengan kehamilan. Jadi kemungkinan jawabannya bukan yang E. Nah, kalau lihat dari ini maka jawabannya adalah myom, karena dia terdapat massa yang berbenjol-benjol. Biasanya sama orang-orang awam itu suka disangkanya hamil, padahal bukan hamil gitu, enggak, tapi hamil tapi dia mens. Nah, pas dipegang, kalau hamil kan jelas ya ada denyut jantungnya. Nah, kalau myom itu dia tuh pas diraba juga bukan bala temen jadi kayak ada massa keras benjol seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E. Pertanyaan selanjutnya, data lain yang perlu dikembangkan adalah adanya kontak bleeding, berganti-ganti pasangan, jumlah darah yang keluar,
pemenuhan kebutuhan nutrisi, beberapa kali ganti pembalut sehari. Nah, ini data-data yang perlu dikembangkan. Jadi apa yang harus kita gali ke pasien tersebut? Biasanya yang harus kita gali itu, kalau mioimun itu biasanya khas karena mensnya itu selain dia ada massa di perut, dia mensnya itu banyak, terus KU-nya pucat. Berarti kita harus lihat ke jumlah darah yang keluar. Jumlah darah yang keluarnya tuh bener-bener banyak gitu. Setelah lebih dari 7 minggu juga banyak atau tidak. Nah, jadi kita jawabannya adalah yang C. Karena kalau berganti-ganti pasangan itu tidak mungkin ya, karena nggak ada hubungannya. Pemeriksaan penunjang untuk kasus di atas adalah urin, darah, biopsi, lendir serviks, lendir vagina. Nah, untuk pertanyaannya berarti jawabannya adalah biopsi, karena untuk menentukan kalau ini adalah tumor ganas atau tumor jinak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Nyonya V termasuk periode umur senium, menopause, premenopause, klimakterium, pasca menopause. Ini 42 tahun ya, berarti masuknya adalah premenopause. Yang selanjutnya, tindakan sementara adalah mengatasi perdarahan Nyonya V. Dapat diberikan A. Roboransia, uterotonika, antikoagulan, hormon estrogen, hormon progesteron. Nah, kalau uterotonika kita tahu ya, ini tuh adalah obat untuk merangsang kontraksi rahim. Berarti ini bukan. Sedangkan antikoagulan juga bukan. Ini untuk pembekuan darah. Terus hormon estrogen dan progesteron juga bukan. Yang benar adalah roboransia. Roboransia itu adalah FE, tablet tambah darah. Jadi multivitamin. Berarti jawabannya adalah A. Nyonya K umur 40 tahun, P6A1, datang ke tempat bidan. Hasil anamnesisnya, Nyonya K mengalami keputihan yang berbau kurang lebih 1 tahun dan akhir-akhir ini mengalami perdarahan saat melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaannya, KU-nya pucat, tekanan darah 90/60, nadi 88 kali per menit, suhunya 37,6, respirasi 18, HB-nya 7. Pertanyaannya, penyakit Nyonya K dapat dideteksi dengan cara biopsi, kolposkopi, histerosikopi, histerosalpingografi, atau E. papinokolosmir. Nah, kita lihat lagi dia datangnya ke bidan. Berarti kalau bidan itu hanya bisa pap smear. Berarti jawabannya E. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Nyonya K umurnya 40 tahun, ini masih dengan kasus yang sama. Faktor predisposisi penyakit yang diderita Nyonya K adalah sering melahirkan, ibu mengalami anemia, pemakaian kontrasepsi, higien seksualitas yang kurang baik, frekuensi hubungan seksual yang sering. Nah, kalau di sini dijelasin kan, ini Nyonya K itu P6A1, berarti faktor predisposisinya sering melahirkan. Kalau ibu mengalami anemia itu karena sakitnya itu, jadinya ibu mengalami anemia, bukan anemia yang menyebabkan penyakit tersebut. Pertanyaan selanjutnya, Nyonya K kemungkinannya menderita A. osteoporosis, B. cervixitis, C. polip serviks, D. kanker serviks, atau E. radang panggul. Ayo kita bahas satu-satu, oke? Radang panggul. Nah, kalau radang panggul kita tahu ini biasanya ada panas ya, suhu tubuhnya meningkat, sedangkan ini 36. Osteoporosis itu berarti ada sama ini juga peradangan, tapi yang letaknya di indung telur. Biasanya sih nggak sampai ngeluarin tidak ada gejala keluhan mengalami perdarahan saat melakukan hubungan seksual. Berarti ini bukan ya. Ini juga bukan. Cervixitis itu sama, ini radang di serviks.
Ini biasanya gejalanya mirip-mirip dengan kanker serviks, CA serviks. Nah, makanya kenapa kita harus melakukan pap smear. Nanti setelah hasil dari pap smear ini kita melihat hasilnya kan. Nah, karena di sini ibaratnya ini kemungkinan benar, yang kanker serviks juga kemungkinannya benar. Kita lihatnya adalah yang paling parah. Kenapa saya bilang yang paling parah? Karena kalau di dalam kenyataannya gitu ada pasien seperti ini, kita pasti harus ngasih tahu pasien keadaan yang terburuk, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkan kemungkinan resiko yang akan terjadi sama pasien tersebut. Jadi kalau misalnya kita ragu nih antara serviksitis atau kanker serviks, itu kita ngobrol sama pasiennya, pasti kan ibu ya kita beritahu kemungkinan terburuk dan kita juga tetap memberitahu kemungkinan yang terbaik. Ya kalau serviksitis ternyata bukan jenis keganasan, berarti kan alhamdulillah ya bisa cepat ditangani. Tapi kalau seandainya pun termasuk kanker serviks, itu kan masih dapat ditangani karena untungnya diketahui dengan secepat mungkin. Jadi kalau menurut saya jawabannya adalah yang D, karena kita lihat kemungkinan terburuk. Nah ini kemudian pertanyaan nomor 29, tindakan yang sesuai dengan kewenangan bidan untuk mengatasi kasus Nyonya K. Bed rest, kemoterapi, observasi, perbaikan nutrisi, rujuk. Kalau ini di sini kan jelas ya untuk bidan, berarti dia adalah rujuk ke rumah sakit. Nah, pertanyaan nomor 30, untuk menegakkan diagnosis kemungkinan Nyonya K dilakukan pemeriksaan urin, VDRI, ELISA, kultur darah, tes DNA HPV. Nah, karena kita ini suspeknya adalah CA, kemungkinan berarti kita menganjurkan adalah tes DNA HPV karena kita untuk melihat apakah di dalam di dalam Nyonya K tersebut terdapat virus human papilloma virus tidak gitu. Jadi kita anjurkan untuk tes DNA HPV, jawabannya adalah E. Nah itu dia contoh dan pembahasan soal tes kompetensi P3K Tenaga Kesehatan Bidan. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan komen di bawahnya ya, supaya aku semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah itu dia contoh soal dan pembahasan tes SKP Bidan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.